Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa iyadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ajumi jahirah amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Tuan Imam kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Khaliq, semoga Tuan Imam kita Allah berikan berkah sehat panjang umur. Juga yang saya hormati Takmir Masjid Darul Rahman Ustadz Wahyu Ridwan, guru kita Ustadz Asep, juga pengatur acara MC Dunia Akhirat, saudara saya Mas Haji Markiat, semoga sehat panjang umur. Para sepuh, bini sepuh, para asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah bangunkan kita dari kematian yang sementara untuk hidup yang sementara juga. Dan itu berulang terus begitu. Nanti Allah akan matikan kita untuk kematian yang sebenar-benarnya. Kemudian dibangkitkan lagi untuk hidup-hidup yang sebenar-benarnya. Karena itulah alhamdulillah di pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir ke rumah Allah. Semoga ibadah subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibu-ibu pada mengeluh, anak pada susah diatur. Bu, anak kita zaman sekarang itu sebagian rusak sama setan gepeng. Ibu tahu setan gepeng? HP. Anak main HP, ibu suruh sampai tuh mulut memeniran, tuh bocah nggak bergerak. Kalau udah megang HP, ibu galakan dikit sama tuh anak, ibu melotot, anak lebih melotot lagi. Galakan bocah, Pak. Emaknya marahin, tenggorokan emaknya dipelototin. Apa mak? Bocah zaman sekarang. Karena itu ntar bu, anak nih nyandang 3. Anak bisa jadi anak bisa jadi sanak, anak bisa jadi kuntilanak. Tergantung kita orang tua. Kalau dulu Ustadz Abdul Khaliq, anak kita pulang nih malam nggak pulang nih jam 10, kita khawatir orang tua kita teleponin, kita cariin kemana begitu. Sekarang anak kumpul di rumah, Pak, kudu waspada juga kita. Bocah kongkok kalau kemarin-kemarin barangkali iya mabar, kalau nggak Velfire. Sekarang apa? Judi slot. Ini luar biasa judi slot ini. Kemarin kita lihat itu duit berpeti-peti, merinding kita, Masya Allah.
Saya yakin Ustaz Haji Markiat, kalau orang keranjingan udah ketagihan judi slot, saya yakin dia akan ahli dalam bidang penjualan. Apa aja dia jual. HP-nya dijual, TV dijual, kulkas dijual. Bahaya ini. Ini penyakit masyarakat. Karena itu kita juga harus perhatiin anak kita. Banyak orang tua juga mengeluh mau belajar Al-Quran susah. Kita baca Al-Quran baru 5 ayat, nguapnya udah 10. Nguapnya nih. Mata sepet ngantuk, Masya Allah. Belajar Al-Quran baru 5 ayat. Banyak nguapnya udah. Ya tapi masih bagus sih baca ayat nguap mulu, daripada nguap nggak baca ayat Quran. Masih bagus, alhamdulillah. Sebenarnya banyak faktornya, Pak. Dan faktor yang paling utama, ada kitab Minhajus Sawiyah yang dikarang oleh Syekh Zain bin Ibrahim bin Semit. Ada 5 pengaruh positif memakan makanan yang halal. Bu, ada 5 pengaruh positif memakan makanan yang halal. Dalam kitab Minhajus Sawiyah disebutin, yang pertama, al-inhal li ta'ah wal ibadah. Menumbuhkan gairah semangat untuk taat ibadah kepada Allah. Ini yang pertama nih. Jadi orang kalau makanannya halal, insya Allah ibadahnya rajin, ibadahnya gampang. Khafifatal qadam, kata Rasulullah. Langkah kakinya itu ringan buat dipakai ibadah. Hadir ke masjid gampang aja walaupun asam urat kambuh. Walaupun darah tinggi lagi kumat. Khafifatal qadam, langkah kakinya itu ringan. Karena itu nih luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai memberikan perhatian untuk kita memakan makanan yang halal, sampai ada 4 ayat itu. 2 ayat di surah Al-Baqarah 168 dan 172, cuman lengkap 3 ayat. Yang ketiga di surah Al-Maidah ayat 88. Di situ Allah ingetin, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah apa yang Allah rezekikan kepadamu yang halal dan baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Antum bihi mu'min, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Di surah yang keempat, di surah An-Nahl ayat 114. Di situ bunyinya hampir sama. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, maka makanlah dari yang apa Allah rezekikan kepadamu yang halal dan baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu benar-benar ibadah kepadanya. Tapi di ayat sebelumnya, Pak Bu, lihat di surah Al-Baqarah 168. Di situ Allah nih nyuruh kepada kita di surah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, Allah panggil nih, wahai manusia, mau apapun ras suku bangsanya, mau apapun agamanya, Allah panggil, ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Syaratnya kata Allah, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi 3 ayat berikutnya, selang 3 ayat di 172, berarti ini Pak firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah panggil karakter orangnya, sifat orangnya, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, ini perintah Allah nih, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Halalnya nggak disebutin lagi, beda sama tadi ketika Allah panggil manusia, penekanannya kepada halal yang baik. Tapi ketika orang beriman, Allah nggak nyebutin lagi halalnya. Kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik. Begitu tuh. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita lanjut, Pak. Kenapa nggak disebutin lagi halalnya? Karena udah karakter sifat orang beriman pasti seneng yang halal, begitu. Orang beriman kalau udah bicara halal pasti seneng, pasti suka. Jadi Allah nggak nyebutin lagi halalnya, cuman yang Allah tegesin yang baik, perhatiin. Yang baik dimakan ya orang beriman, tuh begitu. Soalnya mohon maaf, MC, untuk orang beriman, masalah thayyib ini yang kurang diperhatiin. Dapat roti, udah buluk roti. Tapi kan Holland Bakery, ayo be diangetin, udah buluk, udah jamuran. Dapat uli, ditaruh 3 hari baru inget tuh uli, udah pada buluk. Ayo diiris-iris tuh uli, digoreng, emang uli udah tengik, ya begitu rasanya. Terima kasih, Ustaz. Kita, Pak, dapat berkat, kelupaan, itu yang kita senengin, kue pisang sama risol, taruh aja dari malam, pagi-pagi baru ingat, begitu dibuka udah lender, itu kue pisang sama lontong, dia angetin, ya tetap aja asem. Ini kadang-kadang kita kurang perhatiin masalah yang baik. Tapi ketika Allah panggil manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi, makan yang ada di bumi yang halal dan baik. Penekanannya halal dan baik. Kenapa? Emang sih ngerujak itu ngerujak mangga mengkel, seger. Tapi kan boleh nyolong mangga Pak RT. Kurang memperhatikan masalah yang halal. Ini bahayanya nih. Karena itu ternyata pengaruh positif yang pertama, al-inhal li ta'ah wal ibadah.
menumbuhkan gairah semangat untuk taat ibadah kepada Allah. Karena itu kalau kita masih senang ketika ngedengar ada taklim, kuping kita nih ngedengar nih, pengen rasanya hadir, itu luar biasa. Pengen kaki ini melangkah buat hadir ke majelis taklim, majelis ilmu. Itu pengaruh positif yang pertama. Pengaruh positif yang kedua, memakan makanan yang halal, istijabatu doa. Doanya gampang diijabah. Doanya gampang dikabul. Imam Al-Ghazali itu dalam Minhajul Abidinnya, beliau katakan begini, kalau ada sedikit aja yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, itu bikin doa kita nggak naik. Walaupun cuma sedikit, apalagi sesuap. Kenapa orang tua kita dulu doanya manjur, ajib doanya, padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Orang tua kita dulu, ibadahnya biasa-biasa aja, sholatnya biasa, puasanya biasa. Tapi doanya manjur orang tua kita dulu. Mak tua kita, bapak tua kita, manjur itu. Masya Allah, doanya. Orang tua kita dulu, Mas Haji Markiat, itu ngejaga betul makanannya. Mak tua kita, bapak tua kita dulu nih, itu belum mau makan daging ayam kalau belum tahu siapa yang motong. Tuh begitu tuh. Saking ngejaga makanannya, kita bawain daging ayam, ditanya, "Neng, ini dari mana ayam?" "Beli, Mak, di pasar." "Ya taruh di situ, paling ntar buat cucunya." Tapi kalau ditanya, "Ini boleh bapaknya motong," dimakan tuh. Ngejaga betul makanannya orang tua kita dulu, mak tua kita dulu. Saya punya kumpi, Mas Haji Markiat, itu Pak Raji, orang bilang dukun beranak. Dulu tahun 80 jarang yang namanya bidan, rumah sakit jarang. Jadi dulu itu kalau mau lahir panggil dukun beranak. Itu kumpi saya Pak Raji. Ada orang hamil udah 11 bulan, bunting apa namanya? Bunting kebo. 11 bulan gak lahir-lahir, datang ke kumpi, ditiup, disembur, lahir. Masya Allah. Orang tua kita dulu biar kata kelilit itu usus itu lahir bisa. Kelilit plasenta. Dulu Bu, kalau orang zaman sekarang namanya plasenta prapia. Jadi ari-ari tuh nutupin jalan bayi, nggak bisa lahir dia. Jadi biasanya kalau plasenta prapia tuh ari-ari di bawah. Jadi bayi nggak bisa keluar. Biasanya pendarahan terus. Dulu mah orang tua kita dulu dibacain doa, dikorok dikit, taikin dikit, lahir normal. Kalau sekarang sesar urusannya plasenta prapia. Dulu tuh orang tua kita syariatnya kayak begitu. Ngejaga betul makanannya. Hati-hati betul makanannya. Makanya pantas doanya manjur. Saya dulu Ustadz Abdul Khalik, waktu masih SMA Aliyah dulu tuh, itu seneng kalau Maulid Agung itu datang tuh. Waktu di Condet tuh di Al-Hawi, itu kan kalau Maulid di Al-Hawi itu pagi. Al-Hawi pagi, ntar siangnya Badajur di Kebon Nanas di Habib Hud bin Bagir. Itu saat itu musim hujan, bulan Maulid musim hujan, Bu. Jalanan itu tuh Condet ditutup udah tuh sampai ke PGC. Kita di jalan udah. Saat itu mendung, mau hujan. Dan udah rintik-rintik hujan udah turun. Itu panitia ngomong, "Walid," kepada Sayyidil Walid tuh, Al-Habib Abdul Rahman. "Walid tawasul doa supaya hujan gak turun." Itu Sayyidil Walid diri di tiang sambil komat kamit. Itu saat itu langsung cerah, pindah ke Kebon Nanas itu awannya. Masya Allah. Itu Sayyidil Walid. Itu bukti doanya luar biasa. Ya udah meninggal orang. Turunannya betul. Dan memang kata
santri-santrinya Sayyidul Walid itu banyakkan puasa. Sekarang kita Ustadz Abdul Khalik ngadain acara, kita ngundang Ustadz dari jauh. Begitu mau acara, mau turun hujan, mendung, kita ngomong sama Ustadz, Ustadz mohon doa supaya hujan gak turun. Itu Ustadz doa nyampe nangis-nangis, hujannya makin gede. Astagfirullahaladzim. Kagak manjur bisa doanya. Ternyata berpengaruh, Pak. Makanya kenapa orang tua kita dulu banyak duduk silanya, namanya sila ipis, riadoh tengah malam, itu yang bikin doa luar biasa. Ada orang ahli syariat datang, kita minta doanya, ada Pak, dan boleh datang kepada orang yang memang ahlinya, orang soleh. Kalau di Banten itu ada 3 paku Banten masih hidup. Yang pertama di Padarinca, Buya Munfasir. Buya Munfasir itu sekarang puasanya udah puasa, ya udah seumur hidup puasanya. Kita kalau datang ke sana ke Buya Munfasir, HP ya itu matiin, nggak boleh bawa HP. Saya pernah satu Markiat dinasihatin begini, saya mau Ustadz Khairul Waton waktu itu. Saya berangkat dengan jamaah dari sini, Ustadz Khairul Waton. Badan kita kan semok-semok tuh masih Markiat. Kata nih Buya Munfasir nih Bu, saya masih ingat. Yang namanya manusia itu makannya sekali ya, begitu. Yang namanya manusia makannya sekali. Kalau 2 kali itu setan, Masya Allah. Kita kaget dibilang begitu. Itu Ustadz Khairul Waton pakai nanya, kalau 3 kali apa Buya? Kata Buya, tafsirin aja sendiri, begitu. Iblis kali, Masya Allah. Kita makan, Masya Allah, bisa 3 kali sehari. Itu Buya Munfasir itu, doanya itu ajib itu doa. Banyak yang datang kepada dia, pejabat-pejabat. Yang kedua, Buya Syar'i, Ciomas. Itu dari tangan bebuluk mukanya. Orang bilang Kiai Anoman. Masih hidup Pak, umurnya sekarang 135 tahun. Masih hidup. Kita datang ke sana ya tinggal minta doanya aja. Buya Syar'i, Ciomas. Yang ketiga, Buya Muhtadi, Cidahu. Tanara, anak mama Buya Dimyati. Itu doanya Pak Ajib luar biasa. Masya Allah. Dan emang ya kurus-kurus orangnya. Itu udah puasanya, hidupnya udah puasa aja. Masya Allah. Jadi ternyata memang ada orang-orang yang karena riadohnya tengah malam tuh begitu tuh. Masya Allah. Allah kasih doanya secepat kilat menyambar. Jadi ini yang kedua. Jadi bikin doa kita itu dikabul, diijabah, gampang diijabah. Yang ketiga, pengaruh memakan makanan yang halal, sholahul dzurriyyah, akan menurunkan keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh dan solehah. Karena itu hati-hati Pak. Kalau istri kita udah positif hamil, hati-hati jaga makanannya. Ternyata setan itu bisa masuk mempengaruhi jabang bayi yang ada dalam perut istri kita lewat makan makanan yang haram. Bisa mempengaruhi itu. Makanya Ibu harus jadi KPK juga. Harus jadi KPK. Umpama tiap bulan suami ngasih 5 juta, umpama ini mah 5 juta, umpama. Begitu bulan berikutnya 6 juta, umpama nih. Ibu yang baik tanya dulu, Pak, biasanya ngasih bulanan 5 juta, kok ini 6 juta? Yang 1 juta lagi dari mana? Tolong jelasin sama saya sebelum saya pakai. Begitu. Kira-kira istri kita dan begitu enggak? Tadi Markiat, ada nggak begitu kira-kira bini kita? Jarang ya, Masya Allah. Kalau kurang ditanyain, kalau lebih diem baik udah, Masya Allah.
ternyata berpengaruh kepada jabang bayi dalam kandungan perut istri kita, Pak. Dan itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, Ubaid, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mau bertanya tentang perihal anak saya. Anak saya bangornya luar biasa, bader, nggak bisa diem tuh anak. Naik ke genteng, naik ke pohon korma, turun lagi. Nggak bisa diem, masuk rumah, keluar lagi, kadang nggak betah di rumah. Tuh anak saya. Nggak bisa diem Rasul. Apa kata Rasul? Itu bukan bangor, bukan bader, itu aktif. Ya Rasul, anak saya aktif luar biasa. Yang Rasul tanya apa? Coba kamu ingat-ingat, punya dosa nggak sama emak sama bapak gitu. Punya dosa nggak sama bapak ibu? Ingat-ingat dah. Ini Ubaid ngomong begini, ya Rasul, saya kan yatim. Saya dari kecil ditinggal pergi oleh ayah saya. Saya juga dirawat sama ibu, tapi nggak lama ibu saya juga meninggal. Begitu. Coba ingat-ingat dosa yang lain kali sama tetangga. Enggak ya Rasul, saya baik sama tetangga ya Rasul. Ini sahabat nih. Kalau begitu sekarang tanya istri kamu dah. Begitu. Tanya istri kamu. Barangkali dulu waktu lagi hamil atau apa punya salah sama orang tua atau bagaimana. Akhirnya langsung pamit, manggil istrinya. Kata Ubaid nih, istriku, saya mau nanya nih, jujur jawab ya, jujur. Bapak gak marah, jujuran aja. Ingat-ingat dulu, punya dosa gak sama orang tua? Enggak Pak, saya kan baik sama orang tua, saya sayang sama orang tua saya. Memang kenapa sih? Ini buat anak kita yang udah 9 tahun, ini luar biasa. Saudaranya sama Rasul. Makanya Rasul suruh nanya lagi. Barangkali waktu hamil kali dulu pernah makan yang aneh-aneh. Nah, kata bininya, bener Pak. Dulu saya waktu lagi hamil 2 bulan, ngidam, pengen makan korma yang mengkal. Saya berangkat ke pasar. Waktu berangkat ke pasar di Madinah. Saya nyari, ternyata ada di pojokan pasar yang jual korma mengkal, kan digantung-gantungin tuh. Kalau di Madinah tuh banyak korma yang dijual masih mengkal. Warnanya kuning, ada yang merah. Enak, kayak salak itu. Enak itu. Karena yang jual nggak ada, akhirnya dia ambil satu, orang ngidam, dimakan itu korma. Cuman itu. Nih kata istrinya, cuman itu Pak. Demi Allah cuman itu, pernah waktu saya hamil karena ngidam saya makan itu 1 butir kurma. Ini barangkali ini. Udah, saya mau nanya lagi sama Nabi. Datang lagi ke Rasulullah, dia ngomong bahwa pernah makan istrinya waktu lagi hamil 2 bulan tuh 1 butir kurma. Apa kata Rasul? Temuin tukang dagang itu, minta diikhlasin. Kalau perlu bayar, bayar. Baik ya Rasul, diajak bininya. Ini udah 9 tahun yang lalu, udah 9 tahun anaknya. Begitu dicari, kagak ketemu, sampai muter-muter. Ya bukan musim korma. Karena korma ada waktunya. Udah gitu 9 tahun yang lalu, dicari, tanya tukang daging yang di pinggiran. Nggak ketemu. Karena nggak ketemu, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya udah ubek itu pasar, ternyata emang satu bukan musim korma. Penjual kormanya kami nggak tahu, yang teman-temannya juga nggak tahu di mana tinggalnya. Terus sekarang begini, sodako seharga 1 butir korma sekarang, gitu. Jadi diukur seharga 1 butir korma. Sodako minta sama Allah, ini minta apa namanya, membayar kiparat dulu yang pernah ngambil tuh 1 butir kurma. Dia lakonin tuh. Begitu malam, ini bapaknya bermimpi. Jadi tuh bocah anaknya dalam kobaran api, lingkaran api. Tuh bocah lari ke depan, lari ke belakang, samping kanan, samping kiri. Kagak bisa diem. Sampai satu ketika ada air yang nyiram tuh air sampai tuh padam, mati itu apinya. Tuh bocah baru tenang. Begitu pagi-pagi, tuh bocah udah tenang.
Kagak kelayaban, nggak keluar, nggak naik ke loteng, nggak naik pohon korma. Gue tenang. Datang lagi sama Nabi, ya Rasul, anak saya sekarang udah nggak aktif lagi, jadi pendiam. Cuman itu gara-garanya, Masya Allah. Makanya berpengaruh kepada keturunan kita. Kalau pengen jadi punya anak soleh soleha, begitu, jaga makanannya. Itu yang ketiga. Ini yang keempat sekarang. Pengaruh positif memakan makanan yang halal atau wirul kolbi. Hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, hadir ke tangan gak mau pukul orang. Hadir ke mulut gak mau nyakitin orang. Hadir ke otak, otaknya pun gak kotor. Dari mana asalnya? Makan makanan yang halal. Jadi hatinya itu bercahaya, ngoper ke kaki, ngoper ke tangan, ngoper ke mulut. Jadi agen-agen kebaikan itu dioper. Itu begitu. Masya Allah. Hadir juga kepada perilaku kita, akhlak budi pekerti kita. Jadi baik. Ini luar biasa. Ini itu pengaruh positif makan makanan yang halal itu, Pak. Itu ternyata mancar tuh ke seluruh tubuh kita. Makanya pantas orang kalau makan makanan yang halal pengen zikir, ngebersihin hatinya dari kotoran-kotoran. Begitu kaget langsung keluar kalimat thayyibah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu begitu tuh. Ternyata hadir juga kepada perilaku, sikap, akhlak. Lahir sikap jujur. Ini sikap jujur ini, Pak, ini perlu apa namanya? Karena memang kajian jujur ini dalam kajian akhlakul karimah. Ternyata memang jujur ini juga di dalam etika sosial itu masih apa namanya? Masih dimaklumi. Dalam hubungan suami istri, Pak, itu ternyata kita nggak jujur sama pasangan kita, itu masih boleh. Bu, kita boleh bohong sama suami, Pak. Kita boleh bohong sama istri, boleh. Buat ngejaga kebaikan keutuhan rumah tangga. Contoh begini, suami ibu bisnisnya meledak, dapat duit mendadak nih. Karena dapat rezeki, pengen surprise, beli baju di mall, begitu, milih-milih, begitu dipilih, diambil aja tuh, karena itu paling cakep dan paling mahal, begitu, langsung dibungkusin, yang rapih ya, buat hadiah istri saya, itu yang bagian tukang baju ya seneng ya, dibeli, dia bungkus sama rapi itu. Dibungkus rapi. Nih suami ibu pulang nih. Begitu pulang, assalamualaikum ma, waalaikumsalam Pak, tumben udah pulang, alhamdulillah. Pengen ngasih surprise sama mama, dikasih tuh, ini hadiah buat mama. Papa dapat bisnis meledak, alhamdulillah. Kata nih ibu nih, terima kasih ya Pak. Saya buka ya, buka dah. Begitu ibu buka, ternyata gaun, baju, ibu kaget, wow. Nah warnanya, ibu jujur sama suami nih, jujur. La ilaha illallah bang, kenapa goblok amat? Gitu. Kalau mau beli nanya dulu apa warnanya, begitu tuh. Badan saya hitam, dibeliin baju warna hijau. Kalau saya pakai kayak ular keket bang, Masya Allah. Padahal ibu jujur, tapi kan suami jadi sakit hati. Kata suami, dah kalau gitu gua kagak beliin gitu. Terus suami diem aja, dibilang goblok. Jadi tolol amat sih Pak, bukan nanya dulu begitu tuh. Tapi ibu yang baik, begitu dikasih hadiah sama suami, begitu ibu buka, wow. Ibu nih nyembunyiin, Pak, ini hadiah buat saya terima. Belum ada koleksi mama kayak begini, belum ada ini mah. Saya terima, saya pakai ya.
Senang nggak kira-kira suami? Senang. Ibu pakai itu baju, ke pasar pakai, warung pakai, arisan pakai, kondangan pakai, ngepel pakai, nyapu pakai. Hati ibu ngomong, ya Allah cepat-cepat robek nih baju, robek selesai urusan. Begitu. Ternyata bener robek tuh baju. Tapi kan suami ngeliatin, luar biasa mama, seneng banget. Dimana aja dipakai tuh baju. Emang ibu ngarepin baju biar cepet-cepet robek begitu. Robek kan selesai ya urusan. Begitu suami nanya, mah baju kemarin kemana? Udah robek pak, udah maafin dan ntar nyari yang bagusan lagi. Begitu. Tapi kan suami gak sakit hati. Pak, pernah suatu ketika begitu pulang nih dari dakwah Rasulullah udah sediain makanan sama istrinya. Begitu. Rasul makan. Begitu makan, nguyub zat-zat itu, wah, Rasul mau melotot gak jadi. Di depannya Siti Aisyah. Kata Rasul begini, ya Aisyah, aku udah ditraktir makan tadi sama Abdurrahman bin Auf. Begitu nih kata Rasul. Biasa Rasul itu makan, masakan Siti Aisyah pasti dimakan habis. Karena Rasul udah ngomong tadi, udah ditraktir sama Abdurrahman bin Auf. Nanti saya makan ya. Rasul baru seuyup makan dong. Ntar saya makan, saya mau ganti baju dulu agak gerah ini. Rasul masuk ke dalam, Siti Aisyah, kok tumben Rasul cuma seuyup. Makannya itu diambil cuma seuyup. Sama Siti Aisyah dicobain. Begitu diuyup sama Siti Aisyah, masakannya sendiri. Kaget Siti Aisyah. Keasinan. Masya Allah, luar biasa. Tapi Rasul nggak marah. Langsung Siti Aisyah masuk, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, maafin saya. Barangkali waktu saya masak itu kesenggol tuh garam tumpah. Pantesan garam ada di bawah. Maafin ya Rasul, maafin. Gak apa-apa Aisyah. Masya Allah. Kalau kita barangkali Mas Haji Martiat begitu tuh. Begitu makan asinnya 12 setan umpama nih. Langsung melotot, mau cepat gua mati, mau bunuh gua, begitu Masya Allah. Biar cepat nih darah tinggi naik lagi. Tapi Rasul enggak. Padahal itu Rasul bohong. Tapi Rasulullah nunjukin akhlak kepada bininya, dia umpetin itu. Padahal Rasul memang bohong ketika itu. Ini kejadian yang kedua. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kita. Rasul memang di Madinah, rumah Rasulullah. Jadi sebelah kanan itu udah mimbar Rasul, namanya Raudhah. Jadi sebelah depannya itu ya, itu pintu masuk rumah Rasul. Rasul keluar, dari ujung jalan ada orang lari. Rasul keluar pintu, kemudian di depan pintunya ada orang lari. Tolong saya Pak, saya dikejar-kejar mau dibunuh. Kata Rasul, masuk. Dibuka pintu Rasul, langsung masuk tuh orang. Rasul 3 langkah ke depan. Begitu tinggal langkah ke depan, dari pintu rumahnya ada orang 5 orang. Gede-gede badannya. Nah, ini si Muhammad nih, dia orang jujur, Al-Amin, dipercaya. Muhammad, kami lagi ngejar orang. Itu orang pencuri. Kami kejar-kejar, larinya cepat banget kayak kancil. Kamu ngelihat nggak? Apa kata Rasul? Semenjak saya diri di sini, saya nggak melihat seorang pun kecuali saudara 5 orang. Begitu tuh kata Rasul. Semenjak saya diri di sini, saya nggak melihat seorang pun kecuali saudara 5 orang. Rasul bohong nggak tuh Pak? Bu, Rasul bohong nggak? Bener. Waktu pertama Rasul itu kan di depan pintu rumahnya tuh, depan pintu rumahnya langsung kata Rasul masuk. Akhirnya Rasul 3 langkah tuh ke depan, ada orang. Ini bahasa Rasul, semenjak saya diri di sini saya nggak melihat seorang pun kecuali saudara 5 orang. Itu Rasulullah. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Tapi kalau Rasul depan pintu rumahnya nih, depan pintu tuh orang 5 orang. Ya Rasul ngelihat nggak ada orang saya kejar-kejar? Kalau Rasul ngomong, saya nggak ngelihat, ya Rasul bohong. Itu etikanya begitu tuh. Masya Allah. Itu Rasulullah. Nggak tanya pencuri dimasukin.
Tapi ya karena tolongin Rasul, Rasul nggak nanya lagi, itu kalangan Yahudi, akhirnya tobat tuh Yahudi itu masuk Islam. Itu begitu, ternyata berpengaruh kepada akhlak dan juga perilaku kita. Itu pengaruh makanan positif yang keempat. Dan pengaruh makanan positif yang kelima, at-tadawa minal amron, obat dari berbagai macam penyakit kita. Jadi kalau kita punya penyakit nggak kunjung sembuh, makan makanan yang halal, insya Allah sembuh dengan sendirinya. Allah yang nyuruh. Makanya Rasulullah ada timbun nubuah. Sekarang kembali kepada herbal. Ini Jepang, Cina Pak, sekarang itu udah kembali kepada makanan-makanan yang alami, yang herbal. Walaupun memang prosesnya lama, tapi sembuhnya pasti. Saya ulangin, walaupun prosesnya lama, tapi sembuhnya pasti. Kemarin Bu, 5 bulan yang lalu, itu WHO kedatangan produsen obat-obat di dunia Pak, yang sekarang agak laku tuh obat-obat. Produsen obat-obat yang mahal-mahal. Nggak laku, kenapa? Untuk wilayah Asia, termasuk Jepang, Arab Saudi, Cina, termasuk kita nih, karena kita udah makan makanan yang herbal. Karena itu WHO ngeluarin peraturan, menjual herbal itu kena denda 500 juta. Ini kalau udah sampai ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ini kalau diberlakukan di Indonesia, wah kasihan. Toko-toko herbal termasuk jamu gendong itu bisa kena itu. Sekarang nih kita kembali kepada makanan-makanan yang alami, herbal, termasuk obat-obatan yang memang itu apa namanya ada di sekitar kita. Itu cakep itu. Orang tua kita dulu apa sih penyakitnya? Paling kurap, kudis, panok, cantengan, begitu. Nggak ada dulu yang namanya kena jantung, koroner, darah tinggi, darahnya tinggi, asam urat, urat pada asam, nggak ada. Orang tua kita dulu umur 95 tahun masih gagah, 85 tahun masih gagah. Karena ngejaga betul makanannya. Masya Allah. Orang tua kita dulu. Itu apa namanya, hati-hati banget orang tua kita dulu. Dulu nih Bu, kalau kita nih sama orang tua kita nih, kita sariawan, begitu tuh, dicekokin daun saga, sembuh. Kita nggak mau makan, udah dicekokin aja tuh daun paya sama itu tuh, apa namanya, temulawak, dicekokin, langsung makannya lahap lagi. Perut kembung, ambil daun jarak, oles-oles minyak, atas tangan taruh, tutupin perutnya, langsung kempes. Orang tua kita dulu. Masya Allah. Jadi memang apa namanya kalau kita kembali untuk yang halal, itu jaminan Rasulullah sebagai obat yang bisa memulihkan penyakit-penyakit kita, nyembuhin penyakit-penyakit kita. Yang pasti halal, kalau kita datang ke mie kangen, itu halal banget itu. Itu Mas Haji Markiat itu luar biasa itu. Mau mie model apa aja ada di beliau itu. Masya Allah. Termasuk ini nih, tahu sama tempe. Tahu sama tempe, lontong sama tahu udah pasti halal itu. Kenapa? Di masjid adanya. Alhamdulillah. Jadi itu 5 pengaruh positif memakan makanan yang halal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sampai memperhatikan untuk memakan makanan yang halal. Ternyata berpengaruh kepada ibadah kita, doa kita, keturunan kita, aktivitas kita, termasuk akhlak kita, yang terakhir kepada kesehatan kita. Jadi kalau kita makan yang halal, insya Allah 5 ini ada pada diri kita. Semangat ibadah, doa kita gampang diijabah, punya anak soleh-solehah, akhlak tambah bagus, badan kita sehat. Itu nggak panjang kalam yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali sebelum ditutup dengan doa, ada yang ingin dipertanyakan dari jamaah atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Ustaz Khalik, saya minum dulu ini. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaan dari Mas Haji Markiat. Bu, dengar nggak tadi pertanyaannya? Bu, Ibu ngantuk apa lapar ini?
Ini walaupun satu tapi ada dua pertanyaan ya. Kita jawab dulu ini Ustaz Abdul Khalid. Yang pertama, perhatian untuk anak-anak kita yang sekarang, dan betul Ustaz Jimarkia, anak 10 tahun udah kena gula. Ada yang udah cuci darah. Ternyata makan makanan yang oke jelly drink itu tuh, yang apa namanya, yang sering diminum anak-anak kita tuh, yang sering dimakan anak-anak kita, ciki-ciki, yang nggak jelas itu, masya Allah. Kemarin ternyata lebih parahnya lagi, ada produsen yang membuat makanan di daerah Bogor itu, ternyata itu dicampur dengan narkoba. Jadi ntar kalau anak makan tuh ketagihan, lama-lama kecanduan. Ini luar biasa di kepala sempat viral itu, masya Allah, di media sosial. Ini biadab orang-orang yang apa namanya bikin makanan dicampur dengan narkoba, termasuk permen narkoba dengan apa namanya diisap-isap itu. Ini kalau kita nggak perhatiin, nggak peduli sama anak-anak kita, udah hancur anak-anak kita dengan makanan. Dan ternyata itu ada batasannya. Kemarin saya masa di market karena saya di MUI Kota Depok, itu sering konsultasi dengan dokter di MUI itu, dan sering kita mengadakan pertemuan, kajian-kajian untuk apa namanya, termasuk makanan yang berbahaya, termasuk beberapa pemotongan itu. Sempat viral yang pemotongan lewat stengbob itu tuh, yang sapi dihantam dulu palanya, dibuat pingsan itu kan sempat ramai kemarin. Ini bagaimana MUI dengan stengbob ini nih? Apakah itu nggak haram? Begitu. Ternyata memang itu standar pemotongan untuk sapi-sapi begitu, yang nggak ada kaluannya, itu nggak bisa Pak, dicetak nggak bisa, nggak ada kaluannya. Ya dilemahkan dulu, tapi nggak sampai mati, cuma pingsan aja, tapi langsung dipotong dari apa namanya pemotongan syar'i, dipotong oleh orang yang ahlinya. Jadi untuk binatang yang memang itu dari operan dari sapi-sapi PN, sapi-sapi besar itu tuh, yang ada kaluannya itu penyembelihannya itu ya harus dilemahkan dulu dengan stengbob itu tuh. Dan itu halal. MUI mengeluarkan fatwa boleh, halal. Tapi kemudian disembelih, dibuat pingsan aja, itu nggak mati Pak, dibuat pingsan, tapi dia bangun lagi. Kalau nggak cepat-cepat disembelih, wassalam, ngamuk dia. Nggak bisa dijentam, dulu dijentam ya, ada yang patah 2 orang. Yang di pemotongan RPH ini nih di daerah Tapos, ya emang dilumpuhkan gitu. Kalau ada kaluannya, jentam kiri, selesai, kaki kiri. Nah, ini yang berpengaruh pada makanannya anak-anak kita. Kita harus peduli. Ini yang pertama. Kalaupun kita ambil nggak apa-apa, tuh anak nangis jengker nggak apa-apa, biarin. Yang penting anak kita sehat, selamat. Sebab ada makanan yang memang dibuat jangka waktu entah 5 tahun anak kita jadi on, ada itu. Jadi blok untuk bocah cemooh anak kita. Ibadah kagak mau, ngaji nggak mau. Itu ada 5 tahun itu. Kalau itu dimakan konsumsi anak kita dari sekarang nih, selama 5 tahun berikutnya, tuh anak kita udah nggak berfungsi, otaknya nggak berfungsi, termasuk semua aktivitasnya. Jadi penyakitan. Kalau tadi kata Haji Markiat, udah apa namanya masuk rumah sakit, ginjalnya rusak, jantungnya rusak, termasuk pankreasnya rusak. Itu tadi anak umur 9 tahun udah kena gula, 10 tahun cuci darah, masya Allah. Ini bahaya memang. Jadi perhatian kita buat anak-anak kita. Nggak apa-apa kita rebut aja tuh makanan. Sekarang banyak makanan liar, nggak ada BPOM-nya, nggak ada. Kemudian juga ada apa namanya? Kalau kita baca bahasa Cina semua kita kagak ngerti. Kagak boro-boro. Kalau ada BPOM di situ ya, walaupun kecil-kecil banget, masih ada bahan-bahannya gitu. Tapi kalau tulisan Cina kita kagak ngerti Pak. Makanya nggak apa-apa. Buat anak kita selamat buat kedepannya. Yang kemarin tuh ditemuin makanan tumpukan itu di gudang itu, entah dari mana tuh masuk makanan dari semua bahasa Cina, kita nggak ngerti. Itu masuk itu. Kalau daerah PIK silakan masuk daerah sono, nggak apa-apa dah. Saya ke PIK, Mas ya, waktu itu Mas Haji Markiat datang ke PIK,
Tapi Ustaz Khalid, udah ya bukan di Indonesia begitu. Bahasanya kita udah matok pakaian segini semua. Saya pulang dakwah itu mampir di situ. Ya bukan di Indonesia Pak. Bahasa wajib. Nggak ngerti kita. Makanya kalau pik 2 kemarin rame, ya barangkali di pik 1 aja kayak begitu kemarin. Mau nancepin bendera buat 17 Agustus nggak boleh. Perang dulu itu. Astagfirullahaladzim. Itu ditemukan satu gudang makanan, semua pakai bahasa dia. Ini bahaya ini. Jadi dihancurin dulu generasinya. Pinter mereka. Hancurin generasinya. Di antara udah nggak ada lagi generasi terbaik. Bu, kita harus peduli anak-anak kita. Yang kedua, ajak anak kita untuk memakan makanan yang memang ya ibu bikin sendiri. Ibu harus kreatif sekarang. Gimana ibu yang kreatif? Makan makanan yang udah jelas. Saya salut dengan Mas Haji Markiat. 3 bulan sekali ada datang dari pihak halal, diuji coba lagi, uji kelayakan lagi. Jarang produksi makanan begitu. Jarang. Masya Allah. Karena itu ini pentingnya. Walaupun sekarang memang Mas Haji Markiat MUI nggak nguarin fatwa halal buat makannya. Udah diserahkan ke salah satu perusahaan khusus sekarang. Kita MUI nggak ngeluarin lagi fatwa, kecuali memperhatikan prosesnya aja. Begitu. Kecuali kalau BPOM minta ini bagaimana fatwanya, prosesnya aja. Tapi kalau untuk bahan-bahannya kita nggak tahu. Itu semua ada dari BPOM. Jadi Bu, kita kembalikan anak kita untuk makan makanan yang apa yang kita masak, apa yang kita senang. Walaupun dia mau jajan, kalau bisa jajan-jajan yang sehat. Siapin anak bekal dari rumah, itu yang bikin aman. Jadi ini perhatian buat kita, termasuk kita Pak, buat anak cucu kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi lupa saya masih dimarjah. Yang kedua tadi mengenai tadi ya, betul. Yang masalah sertifikat halal itu, ya masalah halal. Ini jadi apa namanya? Jadi perhatian buat kita sekarang, Pak. Karena bagaimanapun juga kita pengen nanti jangan sampai kita menghadap Allah itu ada sesuatu yang haram. Karena itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia terus mendesak pemerintah kalau ada makanan produk-produk yang keluar itu minimal ada stempel halalnya, begitu. Biar tenang warga masyarakat Indonesia. Termasuk cara penyembelihan, termasuk cara pemotongan. Karena itu kita nih itu datang Pak bagian cuti hari itu ke pemotongan itu. Yang Haji Ade itu, dia kan punya pemotongan ayam tuh. Kita datang itu, lihat dari mulai cara pemotongannya, kita kasih arahan dari dari pemotongan halal. Itulah kenapa kita sangat memperhatikan sampai sejauh itu. Kenapa buat generasi kita nantinya. Kalau mereka sudah memproduksi makanan yang halal, konsumen makanan yang halal, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan sendiri. Seperti orang-orang tua kita dulu, para pejuang-pejuang kita. Begitu. Terima kasih Mas Haji. Silakan dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ustaz, mungkin pertanyaannya mengulang mengenai makanan. Iya. Mungkin ibu-ibu juga berusaha masak sendiri di rumah. Iya. Tapi mungkin ada juga yang susah bikin atau gimana kita beli makanan. Nah ini gimana tipsnya mungkin caranya biar kita kan nggak tahu cara bikinnya. Iya. Tapi itu udah milih terus kan. Betul. Kita masih was-was gitu ya. Iya. Mungkin ada tips biar makanan itu insya Allah halal terus. Iya. Pertanyaan saya. Insya Allah pencerahannya nanti. Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Nanti untuk jamaah, insya Allah ada kesehatan. Semua alhamdulillah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah berarti ibu peduli ini. Bagaimana memperhatikan makanan-makanan buat anak-anak kita, keturunan-keturunan kita.
Memang harus begitu. Kita harus cerewet, kita harus bawel, dan kita harus memperhatikan. Cuman kita bagaimana cara memilihnya? Yang paling pertama, Bu, yang paling pertama, lihat kalau kita ngambil satu bungkus makanan atau apa namanya, yang kita mau beli, pertama lihat ada BPOM-nya. Lihat. Yang kedua, sertifikat halalnya. Kemudian yang ketiga, bahan-bahannya. Nah, Bapak Ibu cepat saja lihatnya. Oh ada, oh ini ada BPOM-nya. Kemudian ada luarsanya di situ. Memang kita harus apa namanya, harus teliti begitu. Sekarang semua makanan yang beredar harus ada sertifikat halal. Kalau nggak ada sertifikat halal, udah kita nggak usah beli. Ada BPOM-nya, nomor di situ ada. Itu berarti udah registrasi masuk. Berarti itu udah jaminan halal bahan-bahannya. Udah terjamin begitu. Cuman yang ketiga nih, yang keempat, harus tahu kadaluarsanya. Kita ini kurang perhati ini orang beriman masalah kadaluarsa. Jangan makan udah tengi kita embat juga. Tahu memang udah kadaluarsa lewat dimakan juga ya keracunan. Begitu. Walaupun memang enak kita senengin, tapi kalau udah ada luar saja jangan dimakan, bahaya. Jadi 4 hal itu tuh kalau kita lihat makanan begitu. Nah kemudian apa lagi? Kalau memang itu ternyata yang makanan produksi yang kita ini ada di lingkungan kita, Bu, umpama bakso, cilokan segala macam gitu ya, kita kan nggak mungkin, Bang, ini bahannya dari apa? Ayamnya ayam tiring, jadi gemplang kita gemplang. Pokoknya lihat tuh dari apa namanya, kita nggak mungkin hanya olahannya nggak apa namanya, nggak mungkin sedetail itu. Jadi kalau kita serg hati kita, ini kayaknya penjualnya bagus, rapi, bersih gitu ya, udah kita beli. Kita nggak mungkin nanya, jangan sekali-kali nanya, Bang ini beli bahan-bahannya gimana Bang? Nah repot amat itu mah. Kalau kita senang beli, nggak senang jangan. Jadi begitu. Kalau seandainya kita nggak tahu, karena itu udah jadi, udah matang begitu. Kan ada nih biasanya kuliner-kuliner jejer begitu tuh. Sekarang kuliner apa aja ada, Masya Allah. Dan aneh-aneh namanya Mas Haji Markian. Kita juga nggak tahu. Ada apa namanya, mercon, sambal setan, sambal geledek, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau seandainya model-model begitu, olahan-olahan yang memang kita nggak tahu, sejauh dia seorang muslim yang jual, ya kita belikan, nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi 4 hal itu yang harus kita perhatikan. Ya, iya betul. Terima kasih. Ya, Bu, masih ada tanya nggak, Bu? Cukup ya. Jadi ya itu Ustaz, memang pada dasarnya sih ibu-ibu tuh nyiapin makanan di rumah gitu ya. Iya. Betul. Cuman kan kadang orang tua itu tak bisa mengawasi anaknya keluar gitu kan, mungkin mana anaknya dari tilin gitu kan. Betul. Ya jangan-jangan anak ya Bu, Ustaz, kita yang kerja di Bengkel ini itu sampai kantor kasih OB Nggak dimakan. yang anak kita, artinya orang tua aja udah ngajarin gitu. Soalnya tahu itu kan bisa jadi darah tinggi, Ustaz. Iya. Karena seminggu tahu jadi makan gitu, darah tinggi. Iya. Nggak ada menu lain. Iya. Ya itu artinya secara tidak langsung orang tua juga ngajarin. Iya. Ya, contoh saya sih jujur dibekalin. Iya. Sambil kantor kasih OP, kita lebih enak kesana dulu. Masya Allah. Nah, Masya yang Allah. paling ya sebenarnya gini sih kalau saya sharing buat diri saya, artinya kalau buat anak-anak untuk berkat kita waktu itu cukup, tapi untuk masa depan anak kan panjang. Ya paling pastikan anak kenyang dulu di rumah gitu ya. Iya. Kalau udah kenyang, ya saya pikir nggak jajan apa-apa. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan HP ya. Iya. Ya memang untuk pengawasan memang harus Betul. galak sih. Betul. Iya. Galak. Ya kalau pengertian, saya tegas kalau udah waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya makan, kadang kan jangan kan ini ya
dia sering main HP tuh. Iya, Makan iya. sambil makan gitu ya. Betul, betul. Asik gitu ya. Ya itu juga ya perlu jadi contoh juga, perlu pendekatan orang tua. Betul, betul. Ya mungkin itu aja sih. Iya. Tambahan ya. Cukup ya. Baik. Barakallah. Ya, Bapak Ibu, Pak Kiai, terima kasih banyak untuk tausiahnya hari ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa penutup dari Syaitan dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah. Amin ya Allah. 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 Salam wa alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barakallahu fiik.